Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sensor line follower. Nah, ini masih dalam cakupan PCB layout sederhana ya, tapi kita bikin kelanjutan dari sebelumnya yang part satunya. Nah, sekarang yang dibuat adalah bagian sensornya. Kemarin kita bikin itu bagian sistem minimum dan motor drivernya ya. Nah, sekarang kita buat bagian sensor. Oke. Next, kita bikin dulu nih. Kita buka dulu PCB layout. Nah, kita seperti biasa di deep trace PCB layout kita buatnya di sini ya. Skematik PCB layout. Nah, ini nanti akan kita buat bagaimana caranya agar bisa terdeteksi dengan biasanya gitu ya. Nah, oke. Kita bahas dulu mengenai sensor. Di sini kita searching dulu ya. Sensor. Ini kan sensor line follower. Nah, maka akan muncul beberapa sensor yang contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada sensor. Nah, ini banyak sensor ya. Yang modelnya ada sensor 5 ini ya. Nah, ini bentuknya macam-macam ya, ada yang arah ke utara, ada yang arahnya ke timur gitu ya. Nanti kita juga akan bikin nih yang 3 sensor standarnya. Nah, kalau ini sensornya terpisah-pisah satu-satu, ini buat Arduino. Ini udah komplit ya. Nanti kita bikin sensor yang sederhana saja. Oke. Ini ada beberapa sensor yang terbentuk. Nah, kita bikin cuman 3 sensor. Berarti kan susunannya hampir sama nih. 1 2 3 gitu kan. Ya modelnya seperti itu. Nah, itu kita buat. Nah, kita ambil sampel yang paling gampang aja. Ini ada dari sensor pertama, sensor kedua, sensor ketiga, ini sensor keempat, ini sensor kelima. Kalau 5 sensor ya. Nah, ini ada jarak dan jarak gitu ya. Itu jaraknya harus sesuai, harus sama antara jarak sensor ke sensor yang lainnya, kecuali yang tengah ini nih, karena dia untuk ngehold. Nah, tengah itu untuk berada di dalam line hitamnya biasanya. Di sini ada yang pakai line hitam nggak sih? Nggak ada ya. Nah, jadi nantinya segini prinsipnya ya. Jadi nanti gini prinsipnya. Jadi sensor tersebut, misalkan ya saya contohkan, ini sensor pertama misalkan ya, sensor saya contohkan, ini sensor pertama ya. Ini ada yang namanya sensor kedua seperti ini di sini ya. Ini sensor kedua. Oke, nah ini sensor kedua. Nah, lalu di sini ada jalur yang terbentuk. Di sini ada jalur yang terbentuk. Kok mau saya? Nah, ini ada jalur yang terbentuk. Nah, taruhlah ini hitam di sini ya. Nah, ini jalur yang terbentuk. Jadi, ketika nanti arah laju dari sensor ini, kalau misalkan jalurnya belok ya. Contoh misalkan jalurnya belok ke kiri gitu ya, atau belok ke kanan contohnya ya. Nah, itu nanti secara otomatis kan arah dari ini kan arahnya kan lurus ke sana ya. Nah, contoh lurus ke sana. Terus di sini tiba-tiba belok nih. Nah, tiba-tiba di sini belok nih, arahnya ini belok nih. Maka secara otomatis ya, sensor ini akan kena duluan ke sini. Nah, itu ya pembacaannya. Maka ini kan akan lepas terus ke sini. Nah, ini bagaimana caranya? Dia ketika masuk ke dalam area hitam ini, area hitamnya, nah dia logikanya itu berubah. Ya, contohnya misalkan dari ini kan logikanya awalnya 0. Nah, ketika masuk ke arah hitam, jadi nilainya 1. Kok bisa seperti itu? Nah, ini saya logikakan lagi ya. Jadi ini ada infrarednya ya. Terus ini
ada yang namanya, saya rubah dulu deh, harusnya ini infrared ya. Nah, terus ada yang namanya di sini yang kan ada lampunya dua tuh. Nah, itu namanya fotodioda. Nah, dalam bentuk ini itu ada sebuah pantulan cahaya dari infrared, pantulan cahaya. Nah, ini kan areanya ya, area lantainya ya. Nih, kalau misalkan pantulan ini memantul ke warna putih alasnya, otomatis dia akan mantul. Ya, tuh balik lagi ke sini ya. Nah, maka ada cahaya yang masuk ke dalam infrared. Kalau ada cahaya yang masuk ke dalam fotodioda sini, berarti tegangannya secara otomatis dia akan halangannya ya akan berkurang, maka nilainya dipastikan dia akan 0 gitu loh. Oke, sampai situ udah paham mudah-mudahan. Nah, kalau misalkan areanya ini adalah hitam, nah hitam kan identik dengan menyerap cahaya ya, maka ini tidak ada pantulan. Makanya nilai defaultnya ya 1 atau 5 volt yang sudah terariri, jadi nggak berubah jadi ground seperti itu ya. Nah, oke, mudah-mudahan paham. Makanya dibuatkan dua LED nantinya di mana, di si PCB layoutnya itu nanti dibuatkan dua LED. Yang pertama untuk infrared, yang kedua untuk fotodioda. Bentuknya sama kayak LED, cuman biasanya beda di warna, ataupun kalau kita bisa terawang itu beda di kumparan di dalam isinya. Oke, mudah-mudahan paham di situ. Nah, kenapa kita pakainya 3? Jadi nanti ada di tengah-tengah. Nah, itu untuk menolong kalau misalkan kecepatannya tinggi, nah ini akan membaca duluan. Gitu logikanya. Oh, dia udah lempar ke putih duluan nih. Gitu kan, ke putih duluan. Dia logika pertama akan langsung memberitahu instruksi bahwa si motor harus belok. Nah, ketika ditegesin sama yang ini, wow ini udah nyentuh yang warna hitam, ditegesin. Maka dari itu otomatis harus secara instruksi beloknya belok banget gitu loh. Oke. Nah, dari sini kita lanjut masuk ke dalam PCB layoutnya. Oke, udah paham ya dari situ. Maka dari itu di sini kita butuh yang namanya LED. Nah, LED ini itu cuman ada satu ya. Ini ada LED ya. Kita butuh LED-nya sekitar 3. Nah, ini untuk infrared dan fotodioda. Nah, kita namain aja dulu ya. Kalau ini misalkan IR ya, IR1. Oke, IR1, nanti ini IR2. IR2, lalu ini IR3. IR3 ya. Nah, oke. Terus ini kita namain fotodioda dengan catatan pot 1. Ini untuk fotodioda, pot 1. Oke, terus ini pot 2. Terus ini pot 3. Pot 3. Nah, ini kita balik dulu ya. Ya, ini kita balik dulu. Biasanya saya buat seperti ini. Nih, oh ini baliknya ternyata semuanya. Harusnya ke sini nih. Nah, positifnya taruh di atas gitu ya. Oke, nah kalau ini biasanya saya positifnya itu ditaruh ke atas juga alirannya. Kayak gini ya. Biar apa? Nanti biar terstruktur. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, sip. Ya. Nih, pastikan jaraknya sama. Nah, untuk mengukur jarak nanti kita ukur dulu. Untuk ukur jarak ya. Di sini ada ukuran jaraknya. Nih, misalkan ini dari sini ke sini kita butuh berapa? Seperti itu ya. Terus dari sini ke sini kita juga butuh berapa? Oke. Nah, ini itu harus sama ya. Nah, ini kan nanti ini kan kita bisa klik properties langsung biar defaultnya kita tahu di milimeter aja.
ya di milimeter. Terus udah seperti itu, nanti akan ketahuan ini, oh ini ternyata 2 cm. Nah ini juga kita buat di milimeter ya. Nih 20,481 20. Nah ini berarti kita geser sampai ketemu dengan 3 cm, karena rata-rata lebar dari area hitamnya itu 3 cm. Nah, maka kita bikin atau kita buat 3 cm gitu ya. Tapi kalau misalkan 3 cm-nya itu terlalu jauh, nah kita bisa buat di sini bener. Tadi dibikin yang 2 atau 2 cm 2 cm pas lah. Ya nggak bisa pas sih. Nah, karena apa? Nanti ukuran 3 cm-nya itu dari sini ke sini, kan ini adanya di area hitam nih, yang sensor tengah ini adanya di area hitam. Nah, kita harus sama ini. Nggak boleh beda. Nah, oke dah. Sama ya jaraknya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyamakan jarak yang bawah biasanya saya pakai yang kayak gini nih. Pakai, karena biar tidak ada ukuran yang lebih biar ukurannya cuman pakainya yang atas doang, karena nanti kalau di print ini akan ke print juga ukurannya. Ribet sekali harus ngukur ya. Nah itu untuk keakurasian ya, sebenarnya ini untuk keakurasian ya, biar lebih mantap ketika kita coding. Dan ini ada hubungannya dengan mechanical seperti itu. Nah ini pastinya kalau kita ngelurusin, pastiin ini dengan lurusin dari sini ya. Nanti ini garis-garis ini kita bisa hapus kalau sudah kalau sudah selesai meluruskan dulunya ya. Nah ini kan gak lurus nih. Nah ini bisa dilurusin. Bahaya soalnya ini kalau misalkan tidak lurus seperti ini. Nah kita ngikutin yang paling jarak terdekat. Pokoknya jarak antara IR dengan pot itu tidak boleh jauh, tidak boleh dekat juga gitu. Jaraknya harus proporsional. Oke, nah ini udah lurus ya, secara garis ini udah lurus. Ini kita bisa hapus-hapusin aja si garis-garis yang tadi kita buat. Karena apa? Itu garis yang memang nanti tidak diperuntukkan untuk jalurnya. Nah, setelah ini karena IR dan fotodioda itu bentuknya adalah resistor, LED, maka butuh yang namanya resistor. Nah, kita coba search di sini di komponen, kita coba search, kita butuh resistor. Cuman nilainya doang yang beda antara IR dengan si fotodioda. Nah, yang sering jadi pertanyaan, nilainya berapa Pak? Gini aja, kalau misalkan si sensor ini ingin lebih sensitif, berarti kita harus lebih menerangkan cahaya dari infrarednya. Nah, kalau mau terang, berarti hambatan dari resistornya itu kita sedikit saja, seperti itu ya. Nah, ini saya biasanya kasih yang 300 ohm ya. Nah, ini 300 ohm. Ya, kita namain dulu ohm ya. Terus yang kedua, ini kan 3 ya. Ini kita fokus yang ke atas dulu. 300 ohm juga, tapi ini namanya nanti akan berubah jadi salah satu lah. Tuh 300 ohm 1, 300 ohm 2 gitu. 300 ohm nanti akan nambah. Oke, nah ini kita balik dulu. Nah, nanti posisinya akan seperti ini. Kalau saya buat ya, posisinya akan seperti ini. Saya posisikan seperti ini. Nah, ini saya posisikan seperti ini ya. Nah, ini untuk nantinya masuk ke dalam. Nah, oke, kita butuh resistor 3 lagi. Nah, ini resistornya nilainya beda. Kalau ini untuk ngehambat si 10K ya nilainya. Jadi untuk biar prinsipnya sih positif sama negatif nanti diketemukan, nah dihalangi sama si resistor ini gitu, biar nggak
blank banget gitu ya. Oke, ini berarti 10K. Sip. Nah, ini kita balikin lagi ya arahnya ke atas. Ini boleh di sini. Nah, jadi positifnya nanti akan bergantian ya. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan tidak muat, kita bisa di sebelah situ, dan ini kita simpan untuk yang sebelah sini. Oke. Nah, ini karena 3 kan? Ini karena 3, berarti kita butuh konektor untuk menuju ke sistem. Kenapa kita butuh konektor? Kenapa nggak disatuin aja kayak kemarin sistem minimum dengan L295? Karena gini, posisi komponennya kalau sistem minimum itu ada di atas tata letak komponennya. Nah, tapi kalau misalkan untuk sensor ada di bawah. Karena apa? Sensor nanti membaca jalur, sedangkan jalur itu ada di bawah. Nah, mungkin kita bikin satu PCB kecuali yang memang PCB-nya 2 layer. Nah, itu beda lagi cerita kalau 2 layer. Oke, kita bikin di 1 layer aja, nggak usah susah-susah gitu ya modelnya. Nah, kita butuh yang namanya HDR koneksi ya. Nah, 3 itu untuk data sensor yang masuk ke dalam sistem minimum. Lalu 2 lagi itu power, positif dan negatif pastinya. Nah, berarti kita butuh 5 HDR-nya, yang 5 kita simpan di sini. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Seperti itu ya. Kita posisikan seperti ini. Jadi, nantinya nah, ini yang uniknya adalah ada hal yang memang dipasang terbalik gitu ya. Jadi, garis ini negatif sama positif di sini itu berbeda. Oke, lanjut ke awal. Sini ya, lanjut dulu. Nih, positionnya seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini, oke, biasakan ini ukurannya dirubah dulu kalau ini ya. Tapi nanti saya bisa ngerubah sendiri langsung aja lah. Karena tadi sebenarnya bisa langsung sih kita rubah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nantinya terhubung dengan jalur-jalur yang sudah ada. Ini bisa aja, yang penting dihubungkan dengan ini ya. Nah, ini positif semuanya, nanti dihubungkan dengan ini. Seperti itu ya. Nah, berarti yang pertama harus dilakukan adalah nih. Ini nanti akan berubah menjadi jalur si positifnya. Seperti itu. Ya. Ini kita lurusin lebih enaknya. Nah, agar nantinya bisa terbaca seperti itu. Lurus, terus ini lurus, ya, terus ini lurus juga, lalu ini lurus. Nah, nanti kita rapihkan. Ini kan masih gerenjel-gerenjel nggak jelas ya. Nah, kita naikkan, terotomatis dia akan bawa arus sendiri gitu ya. Nah, lurus ternyata. Nah, ini harus ngikutin. Oke. Ini kan terusannya berarti ini larinya ke sini semua nih, positif. Nah, positif plate. Nah, yang belum ada itu adalah negatif, jalur negatif. Oke, paham sampai situ? Paham, mudah-mudahan bisa paham ya sampai sini. Nah, terus selanjutnya saya akan mengambil jalur-jalur yang nantinya dibuatkan sebagai negatifnya. Nah, ini jadi jalur negatif ya nantinya ya. Ya, jalur negatif seperti ini. Nah, negatifnya berarti kan ketemu dengan si positifnya si ini nih fotodioda. Oh, ini lurus ke sini. Nah, dari sini lurus ke sini. Sip. Nah, ini nanti akan berubah menjadi negatifnya. Seperti itu. Set. Oke, negatifnya sudah tersambung. Ini positifnya tinggal kita tarik ke situ. Sip, tuh. Oke, ini kita hapus, sudah tidak dibutuhkan kembali. Karena nanti kalau misalkan kita print, itu ke print sendiri, ikut ke print.
Nah, jadi akan mengganggu jalur-jalur yang ada. Nah, ini bisa digedein ya, diklik kanan. Net properties atau P properties juga nggak apa-apa. Width-nya yang kita rubah. Di sini jadi 0,4 lah standarnya, segmennya kita pilih trace. Jadi seluruhnya itu secara otomatis ini akan berubah. Oke. Ini rangkaian sensor sederhana sudah jadi ya, dengan 3 infrared, 3 fotodioda, 3 resistor 330 ohm, 3 juga resistor 10K. Nah, oke. Kalau misalkan ada yang ditanyain, silahkan bubuhkan di kolom komentar ya. Kolom komentar. Ini tinggal dicetak aja, ini sudah jadi. Ya, nanti ini dikonfigurasikan dengan yang kemarin. Ya, nanti saya taruh linknya di atas. Ini sudah sesuai urutannya dengan yang kemarin juga nih, pin-pinnya dengan sistem minimum si line follower-nya ya. Nah, oke. Terima kasih telah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.